Mewakili semua asosiasi desa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu, utamanya Pak Menteri Desa, Pak Wamendes, yang selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait. Jadi ada solusi untuk dana desa tahap kedua tetap tersalurkan, Bapak ya. Hari ini clear, sudah permasalahan, sudah ada solusi terbaik. Ya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Alhamdulillah setelah kami berdiskusi panjang lebar demi kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat desa di seluruh Indonesia, kami telah menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Melengkapi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025 bahwa pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark adalah sebagai berikut. Jadi tidak mengganggu dana desa tahun 2026. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan menerbitkan surat edaran bersama dalam waktu dekat sebagai dasar pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut. Kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. 2. Bupati menugaskan camat untuk melakukan evaluasi APBD desa tahun 2022 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. 3. Pemerintah desa segera melakukan perubahan APBD desa tahun 2022 untuk pergeseran alokasi anggaran. 4. Menerbitkan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa tahun 2026 untuk menindaklanjuti silpa mendahului perubahan APBD desa tahun 2026. 5. Melakukan perubahan anggaran APBD desa tahun 2026 untuk memanfaatkan silpa tahun 2026 dan sumber pendapatan selain dana desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar. Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Kami sampaikan terima kasih kepada para ketua umum asosiasi dan seluruh jajarnya yang turut secara bersama-sama merumuskan langkah tindak lanjut terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat edaran bersama Menteri Desa, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri yang kita tunggu-tunggu sudah terbit akhirnya, yaitu nomor 9 tahun 2025, nomor SE strip 2 MK.08 2025, nomor 100.3.2.3 garing 9692 garing SE tahun 2025 tentang penjelasan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa. Ini diterbitkan pada tanggal 5 Desember dan ini baru banget merespon dari aspirasi yang disampaikan oleh beberapa asosiasi kemarin. Dan ini cukup luar biasa respon yang diberikan oleh pemerintah, dan ini menunjukkan sebuah pelayanan yang prima dan cepat. Saya ingin membahas beberapa hal yang menjadi bagian dari ketentuan peraturan bersama atau surat edaran bersama yang dikeluarkan oleh 3 kementerian ini. Yang pertama dilatar belakangi oleh adanya instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan ya pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Di situ disebutkan bahwa PMK 81 itu juga mengatur sinergi dengan ketentuan Impres tersebut. Di antaranya yaitu dukungan atau implementasi pendirian badan hukum Kopdes Merah Putih
Terus kemudian dukungan APBDes untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, dan ini sudah dilalui oleh semua desa. Dan penyaluran dana desa tahap 2 hanya untuk yang telah ditentukan penggunaannya atau NMAT, itu salah satu persyaratannya adalah desa tersebut sudah harus memiliki operasi desa merah putih lengkap secara administratif dan lengkap secara hukum formil dan materialnya. Keren. Untuk dasar hukum saya skip. Isi surat edaran bersama ini disampaikan pada beberapa pihak, ya, termasuk gubernur, bupati atau wali kota. Ada beberapa poin. Yang pertama, pembayaran untuk kegiatan fisik ataupun non fisik yang dibiayai dari dana desa non NMAT untuk mendanai prioritas lainnya sesuai kewenangan desa yang dananya tidak disalurkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya atau NMAT untuk membayar kegiatan non-NMAT yang belum dibayarkan. Jadi teman-teman desa dapat mempedomani surat edaran ini. Desa dapat menggunakan sisa dana desa NMAT-nya untuk membiayai kegiatan non-NMAT. Contoh misalnya BLT desa yang masih belum tersalurkan itu boleh akhirnya digunakan untuk mendanai kegiatan non-NMAT. Yang kedua, menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan. Artinya belum disalurkan atau sudah disalurkan tapi belum digunakan. Itu dapat digunakan untuk mendanai kegiatan non-NMAT yang menjadi prioritas desa, yang menjadi kewenangan desa juga. 3, menggunakan sisa anggaran atau penghematan anggaran tahun berjalan tahun anggaran 2025, termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa, dan atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Jadi solusi yang ketiga, desa dapat menggunakan penghematan atau silpa di tahun anggaran berjalan untuk digunakan oleh desa untuk kegiatan non-NMAT. Tidak hanya yang bersumber dari dana desa, contoh misalnya dari siltap. Jadi ada salah satu desa yang perangkat desanya mengundurkan diri atau berhalangan tetap, sehingga dia tidak harus dibayar di tahun anggaran berjalan dan masih belum ada pengisian, otomatis ada silpa. Dan silpa itu dapat digunakan di tahun anggaran ini untuk menutupi kebutuhan desa karena ketentuan PMK 81 tahun 2025. Jadi tidak hanya silpa dari dana desa. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun 2025. Di tahun anggaran berjalan ini desa juga dapat menggunakannya untuk menutupi kebutuhan non-NMAT. Apabila langkah pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di tahun anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain dana desa. Saya kira cukup jelas ya. Memerintahkan, ini poin B, memerintahkan kepada pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian pada pengelolaan APBDes. Antara lain sebagai berikut, ada 5 poin. Pemerintah desa segera melakukan perubahan APBDes tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran. Bagaimana ketika desa sudah melakukan perubahan APBDes? Maka desa dapat melakukan perubahan penjabaran APBDes melalui keputusan kepala desa. Yang kedua, kewajiban yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud huruf A angka 5 dituangkan, maksudnya apabila langkah-langkah 1 sampai 4 yang menjadi win-win solution itu tidak bisa dilaksanakan, dituangkan dalam catatan atau laporan keuangan CALK tahun anggaran 2025. Yang ketiga, menerbitkan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes tahun 2026 untuk menindaklanjuti silpa mendahului perubahan APBDes tahun 2026. Jadi ini solusi.
Yang kelima, melakukan perubahan APBDes untuk memanfaatkan silpa, ya APBDes 2026 kayak tadi. Terus yang kelima, menugaskan camat untuk melakukan evaluasi APBDes tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum dibayarkan. Jadi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember tahun 2025. Ya, semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mendownload isi dari surat edaran tersebut melalui deskripsi konten ini. Assalamualaikum. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umroh waktu bencana alam terjadi dipecat dari Partai Gerindra. Dia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Benar, kemarin saya diberikan informasi mengenai Bupati Aceh Selatan yang kebetulan juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan yang berangkat umroh. Sementara kita ketahui bersama bahwa situasi di wilayah beliau merupakan juga salah satu dari wilayah yang terdampak. Oleh karena itu, DPP Partai Gerindra mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Nah, Presiden Prabowo juga sempat sindir Mirwan MS waktu ratas bareng menteri dan kepala daerah di Aceh. Presiden juga perintahkan Mendagri buat copot Mirwan MS dari jabatannya as Bupati Aceh Selatan. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot Pak itu. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Wah weh woh, gimana menurutmu sahabat Kompas TV? Coba tulis di kolom komentar. Bayangkan ada konglomerat dengan total kekayaannya diprediksi mencapai 400 triliun rupiah. Aset tanahnya seluas 20 juta meter persegi. Jumlah ini kalau disatukan luasnya sekitar 4 kali Pulau Bali. Gila nggak tuh? Selain menguasai jutaan meter persegi tanah, organisasi ini memiliki 364 rumah sakit dan klinik, 384 panti asuhan, dan 356 pondok pesantren. Konglomerasi ini juga telah mendirikan 20.198 masjid yang tersebar di seluruh tanah air, juga di luar negeri seperti Uganda, Afrika Selatan, Jepang, dan menyusul pembangunan masjid di Spanyol. Yang paling mencengangkan adalah aset di bidang pendidikan. Mereka memiliki 20.000 sekolah taman kanak-kanak hingga SD, 3.200 sekolah menengah, dan 164 perguruan tinggi dengan 17.000 dosen dan guru, dengan 554.000 siswa yang tengah menempuh studi di sana. 3 universitasnya masuk jajaran 10 perguruan tinggi Islam terbaik di dunia versi Unirank pada tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Surakarta dinobatkan di peringkat ketiga terbaik di dunia di atas Universitas Antarbangsa Malaysia dan Iran, University of Science dan Teknologi. Sedangkan Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berada di ranking ke-6 dan 8 terbaik di dunia. Benar, kita bukan membicarakan tentang aset seorang konglomerat semacam Prayogo Pangestu atau Khairul Tanjung atau Sembilan Naga. Kita bicara tentang sebuah organisasi keagamaan non-profit, organisasi massa ormas Islam terkaya di dunia, Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah bisa sebesar dan sekaya itu? Perkembangan Muhammadiyah yang mulanya dari sebuah madrasah sederhana di kampung kecil Kauman di Yogyakarta sering sekali menjadi bahan riset dan diskusi para intelektual internasional. Seorang profesor antropologi sekaligus pengamat Islam asal Boston University Amerika Serikat, Robert Hefner, pernah mengajukan Muhammadiyah untuk meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Meski gagal, Robert Hefner mengaku tidak pernah menyesal. Menurutnya, Muhammadiyah menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agamis yang sukses. Profesor Hefner meyakini negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang terefektif, terkini, dan paling islami dalam arti modern adalah Indonesia melalui Muhammadiyah. Dia juga memuji Muhammadiyah yang konsisten dalam menerapkan politik moral, politik yang fair, dan politik yang seimbang dan inklusif.
Saya kagum Muhammadiyah tidak tergoda oleh politik. Tidak seperti Kristen evangelis di Amerika. Itu pujian Hefner di media. Sejak awal didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan 111 tahun yang lalu, di awalnya dia mendirikan madrasah dengan model kurikulum yang progresif, yang memadukan pelajaran agama dengan sains modern. Ini suatu hal yang baru, bahkan dianggap tidak lazim pada zaman itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga giat berdakwah, termasuk melalui tulisan-tulisannya di media massa. Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama Suara Muhammadiyah pada tahun 1915. Suara Muhammadiyah ini adalah majalah tertua di Indonesia yang pernah terbit dan tidak pernah berhenti terbit hingga saat ini. Semangat pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering dijuluki sang pencerah ternyata mendapat sambutan luar biasa. Muhammadiyah menjadi tempat berkumpulnya para filantropi muslim yang rela mewakafkan harta, tanah maupun ilmunya untuk dikelola Muhammadiyah. Soal wakaf dan zakat adalah soal kepercayaan, dan hal itulah yang dijaga betul oleh Muhammadiyah. Kepercayaan dalam pengelolaan aset wakaf dan zakat para donatur itu pula lah yang menjadi salah satu kunci berkembang pesatnya organisasi Muhammadiyah. Pendidikan yang membentuk logika berpikir yang kemudian akan menjadikan output berupa akhlak dan adab adalah motonya Muhammadiyah. Sesuai juga dengan penggalan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang populer, teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Sekali lagi, teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Jadi bukan kata-kata, tapi perilaku. Baru-baru ini Muhammadiyah juga merambah bidang perhotelan dengan mendirikan Suara Muhammadiyah Tower dan Convention di Yogyakarta. Hotel ini dibangun secara mandiri tanpa sepeser pun hutang dari bank. Langkah ini menandai dimulainya dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi. Setelah menjadi pionir di bidang pendidikan dan karakter building, tampaknya Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam membangun sarana umum. Pembangunan yang tidak mengandalkan hutang termasuk investasi asing. Muhammadiyah bisa membangun dengan sistem yang baik. Muhammadiyah menganut filosofi Islam yang kuat, memberi lebih baik daripada menerima. Alih-alih meminta bantuan pemerintah, Muhammadiyah justru banyak memberikan bantuan kepada negara. Saat negara kita pontang-panting menghadapi pandemi COVID-19, ratusan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah menyediakan fasilitas dan tenaga medis mereka untuk membantu pemerintah. BPJS, Badan Penjamin Kesehatan milik pemerintah, justru berhutang kepada rumah sakit Muhammadiyah lebih dari 500 miliar rupiah, dan Muhammadiyah tidak ngotot menagihnya. Suara kecil dari kampung Kauman itu kini telah mendunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kiai dan pedagang batik yang egaliter itu telah betul-betul membawa perubahan besar dan fenomenal. Bukan hanya untuk masyarakat di sekitarnya, namun untuk Indonesia, juga untuk dunia. Terima kasih Muhammadiyah. Peace. Baru dibahas muncul dia Menteri Sosial yang selama ini nggak nampak, Tiba-tiba nampak ya kan. tiba-tiba nampak dia yang mengeluarkan statement artis atau influencer yang mengumpulkan atau menggalang donasi sebaiknya izin dulu. Sebaiknya nggak usah ngomong Bapak. Urusan kami, duit kami, nggak usah kau campuri. Kok baru ngomong sekarang? Kemarin kau kemana? Hah? Kemana kau? Uang kami mau kami sumbangkan, suka-suka hati kami. Ya, ujung kunyit, gak usah bising kali mulut kau. Ujung kunyit pecah-pecah. Nah, jadi gini Pak, kalau yang bersifat urgensi, kalaupun memang ada peraturan perundang-undangannya, agak dikasih kelonggaran Pak, karena ini donasi bersifatnya urgent. Orang banyak belum makan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada listrik. Kalau disuruh lah ya si penggalang donasi ini izin dulu, udah selak bematian orang Pak, kelaparan Pak. Urusin aja urusan yang harusnya kau jalankan. Ya. Apa kebijakan kau? Betul. Nggak usah izin nih, nggak ada urusan orang nyumbang tuh izin nggak ada, nggak perlu. Orang duit kami kok. Jadi sebaiknya kau diam aja udah gitu ya. Sehari aja lah, tolonglah jangan buat rakyat emosi gitu ya. Jangan diributin masyarakat Pak, banyak cara. Yang punya uang kasih uang, yang bisa nyumbang donasi pakaian, yang obat-obatan. Jadi banyak cara kita saling bantunya. Jangan semua diribetin Pak gitu. Bapak sama kawan-kawan Bapak aneh-aneh, ngelim nih, kurang-kurangi ngelim Pak, ilusi jadinya. Aduh, apa? Dua kata lucu lah untuk Bapak ini. Tapak Converse. Gunting kuku. Nah ini nih kalau terkait demo, sebenarnya
saya juga kemarin diajak oleh beberapa teman, sampai saya di situ menjawab, saya tidak ikut. Ngapain kita harus demo? Sementara gini, demo itu kan ke Jakarta kan yang pertama itu kan DD tahap 2 banyak yang tidak cair. Nah, kita sampaikan tidak cair itu karena apa? Karena administrasi terlambat kan. Sebenarnya kalau administrasi itu dikerjakan cepat juga cair kok, semua cair. Jadi pengajuan dana desa tahap 2 yang diajukan kalau tidak salah itu di bulan Oktober aja itu masih cair. Kalau kita ngajukan malah masih di bulan Agustus kayaknya. Jadi jangan suka menunda-nunda. Ya, kalau penyerapannya sudah, uang itu ibaratnya sudah diserap, ya segera saja pengajuan untuk DD yang tahap berikutnya gitu loh. Terus administrasi juga dikerjakan secara cepat. Kenapa harus ditunda-tunda? Ini kalau menurut saya sih ya ngapain harus demo gitu loh. Baik, ini kita berpikir akal sehat aja untuk teman-teman kepala desa. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai nada tinggi, nggak usah pakai bilang sok-sokan ini itu apa segala macam. Enggak, jangan kayak gitu. Kita pakai akal sehat, pakai hati nurani. Sebenarnya DD tahap 2 itu tidak cair, kesalahan siapa? Dah, kita kembalikan lagi pakai hati yang dingin, pakai kepala yang dingin. Kan salah kita yang tidak cair karena tidak mengerjakan administrasi dengan cepat. Satu itu. Terus terkait regulasi. Terkait regulasi, kita itu kenapa sih tinggal ngikut aja, ngikut regulasi. Dana desa DD itu kan diberikan dari pusat ya, sumbernya kan APBN ya. Terus ngapain kita harus ngatur gitu loh? Masih untung kita diberikan dana desa. Lah kalau dana desa tidak diberikan, kita lebih pusing lagi gitu loh. Nih, saya cerita sedikit. Bapak saya itu dulu kades. Saya tahu benar. Dan zaman dulu itu dana desa itu tidak ada. Ya, nggak ada dana desa. Tapi kepala desa zaman dulu tetap mempunyai tanggung jawab untuk membangun desanya. Lah itu yang keren, kades zaman dulu. Enggak ada dana desa bisa bangun, walaupun sedikit-sedikit. Cuma kalau sekarang, ini mohon maaf nih untuk teman-teman kades dimanapun berada, tidak mengurangi rasa hormat. Ibaratnya tuh gini, dana desa itu, misal regulasi sudah ditentukan dari pusat, ya kita tinggal ikut aja. Gitu loh. Iya kan? Misal di tahun 2020, saya dilantik 2019. Tiba-tiba harus perubahan anggaran karena 40%-nya harus untuk BLTDD. Kita ngikutkan 2020 kita nggak bangun. Nah dari situ kita mikir gimana caranya agar nanti ke depan bisa bangun. Karena kita nggak tahu nih COVID mau sampai kapan. Nah dengan kayak gitu kenapa sih kita nggak mikir gini? Misal 20% untuk BUMDes, atau besok mungkin 30, 40% atau 50% untuk Kopdes Merah Putih. Ya enggak ada masalah kan? Ya. Terus dari mana kita bangun? Kita bangun ya dari hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Iya kan? Makanya usahanya pada yang kira-kira berjalan, terus diawasi yang benar, insya Allah ada hasilnya. Insya Allah kita bisa membangun kok dari hasil usaha-usaha yang dimiliki itu tadi yang sudah dimodalin ya, baik BUMDes atau Kopdes Merah Putih. Nanti itu bisa menjadi sumber pendapatan asli desa ya. Jadi menurut saya, bukan saya tidak setia kawan, tidak solidaritas, tapi saya rasa itu nggak penting. Kembali lagi ke diri kita. Terima kasih. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong. Banyak yang memberi. Banyak orang Batak, orang kaya.
orang kaya, pengusaha, termasuk Opuni, lu di Serpanjaitan. Apa masalah itu? Belum pernah kedengaran selama musibah di Tapuk kita penuh raya namanya memberi atas nama pribadi. Begitu juga pengacara itu, pengacara siapa itu pengacara? Pengacara, Tingku pun ada pengacara itu. Pengacara itu siapa nama itu? Pengacara itu tak pernah kedengaran namanya selama Tapteng berduka, Tapan Raya terutama. Bagaimana lah kita ini? Malu aku sebagai orang Batak, bah. Malu aku sebagai orang Batak. Andai kan sama aku rezeki itu semua diberikan Tuhan, akan kuberi, akan kubantu mereka saudara-saudara kita yang di Tapteng. Malu kita sama si KDM. KDM itu orang apa itu? Sunda. Nih, suku Sunda. Bangga kita sama KDM. Bukan aku rasis ya. Bukan bapak suku. KDM. Gubernur Jawa Barat, terima kasih Gubernur Jawa Barat. Aku mewakili kalau bisa kami dan Tapanuli Raya ini sebagian kecil aku berterima kasih kepadamu. Kamu sangat dihargai di sini. Datang ke Tapanuli Raya tanpa tangan kosong. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Panjangkan umurmu, lancar rezekimu. Semua yang kau rencanakan dimudahkan Tuhan ya, KDM. Aku berterima kasih kepadamu. Kadang menangis kami di Sumut ini. Banyak bapak-bapak kami, opung-opung kami yang kaya raya, pengusaha, pengacara, tanpa disebut namanya. KDM pun tahu sendiri. Terima kasih sama KDM udah membantu Tapanuli Raya terutama Tapteng. Jempol. Halo Bapak Masington Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Mohon diberitahukan bagaimana prosedur dan siapa kontak person apabila Hotman mau ngirim 5 ton beras untuk bantuan banjir di Tapanuli Tengah. Hotman melalui staf sudah menghubungi beberapa staf, tapi belum ada kepastian bagaimana prosedurnya dan siapa yang akan dihubungi. Mohon staf Bapak men-DM Hotman untuk diberikan informasi siapa dan kemana kami kirimkan 5 ton beras. Bapak Masington Pasaribu, semoga Bapak berhasil bekerja keras membantu rakyat. Salam Muhammad Faris. Mbak Puan, ini di medsos rame ajakan warga untuk patungan membeli hutan jika pemerintah tidak mampu untuk mengelolanya. Ini kita ngapain gimana? Ayo kita gotong royong mengatasi bencana ini dan ayo kita sama-sama membantu masyarakat yang terdampak itu dulu. Siap. Yang gelap kau bukan Indonesia. Narasumber yang hadir di situ cerita bahwa Prabowo mendapatkan laporan dari Kepala BNPB bahwa bencananya itu tidak terlalu besar dan hanya mencekam saja di media sosial. Dan omongan Kepala BNPB itu kan ada tuh di hari Jumat ya, dia berbicara di publik dan belakangan setelah dikecam oleh berbagai kalangan ya, pemerintah terlihat sekali gelagapan. Dari Kamis sampai Sabtu itu belum ada menteri yang turun ya ke lapangan. Menteri yang pertama kali turun adalah Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Dan dia turun bersama Titik Soeharto dan anak Prabowo, Mas Didit ya ke sana. Dan banyak narasumber yang cerita Prabowo baru mendapatkan informasi seutuhnya bahwa kondisi bencana alam atau banjir dan longsor di 3 provinsi itu sangat parah setelah mendapatkan laporan dari Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Dan di hari Minggu malam itu para pejabat istana maupun menteri-menteri itu belagapan. Tergopoh-gopoh ya. Bahkan ada yang cerita bahwa ada yang ngeborong sesuatu lah dari Jakarta dibawa ke Sumatera Barat begitu. Dan jam 10 malam para menteri itu baru diinfokin bahwa Prabowo mau datang ke Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh. Ada seorang yang cerita bahwa bahkan menteri-menteri itu kelabakan gimana nih untuk nyari penerbangan ke daerah bencana karena kan sampai sekarang juga banyak akses masih terputus ya Kang dan penerbangan juga belum pulih seutuhnya begitu. Dan terlihat sekali ya bahwa tergagap-gagap setelah Prabowo hadir ke 3 daerah bencana itu barulah menteri-menteri mulai datang satu persatu lah ya bantuan mulai datang dan seterusnya. Memang ada fase kosong itu. Jadi ada narasumber juga cerita, Sen, ini persis banget mirip demonstrasi Agustus. Yang pemerintah vakum tuh, nggak ada tuh kan. Ada beberapa waktu jeda ya. Ada jeda itu kan. Gue tanya lagi, gue gali kan, kenapa? Ya lagi-lagi Prabowo dikelilingin bubble-bubble itu. Dan akhirnya informasi seutuhnya itu ya datangnya terlambat. Rakyat kena musibah pun tetap dipersulit.
ambil bantuan pakai KK atau KTP. Ada satu video yang sempat viral nih. Di Padang itu ketika bantuan makanan datang ke korban-korban banjir, bisa-bisanya untuk mengambil bantuan dari pemerintah ini syaratnya adalah menunjukkan KK dan KTP. Warga ya emosi lah ya, namanya juga korban banjir ya. Bisa selamat dari banjir bandang aja udah syukur banget. Mana sempet mikirin KK sama KTP. Make internet Starlink dipungli. Ceritanya Elon Musk itu memberikan bantuan Starlink gratis buat daerah-daerah yang terkena bencana. Ya tujuannya biar orang-orang bisa saling berkomunikasi dan bisa mendapatkan informasi. Tapi ada aja orang-orang yang mengambil keuntungan dari hal ini. Bisa-bisanya ada pungli di situasi seperti ini. Orang disuruh bayar 20.000 buat make internet Starlink. Ini posisi orang lagi kena bencana, malah dimintain duit. Duit dari mana? Bantuan dilempar dari helikopter. Ada satu pejabat yang ngasih bantuan makanan lagi nih. Walaupun pejabat ini sudah memakai 1000% kemampuan otaknya, dia memilih untuk memberikan bantuan korban dengan cara dilempar dari helikopter. Sangat-sangat jenius. Alhasil paket bantuannya itu hancur semua ketika sampai ke tanah. Udahlah cara ngasihnya kayak ngasih makanan ternak. Kasiannya lagi ya ada video warga sampai mungutin beras yang sudah tercampur sama tanah. Menteri ini ketahuan pakai joki tapi malah dibilang layak dapat rekor muri. Kok bisa sih Pak Bahlil nggak punya S1 dan S2 yang terdaftar di Dikti, langsung loncat S3 dapat gelar doktor dari UI cuma kuliah 1,5 tahun. Emang bisa kalau nggak ada yang bantuin, bukannya menteri kerjaannya sibuk. Ternyata 95% disertasinya jiplakan, hasil mencuri dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kok bisa ketahuan emang jokinya kurang profesional? Ternyata nama jokinya Alfian Sandy Yustian dan dia lupa menghapus namanya di metadata file disertasi itu. Supaya cepat selesai, Alfian juga ngerjainnya keroyokan, dibantu dengan 5 rekannya yang bekerja di Kementerian Pak Bahlil. Tapi kok Pak Bahlil bisa lulus pas ujian disertasi? Ternyata Pak Chandra sebagai promotor studi Pak Bahlil ingin membalas jasa karena sudah diangkat menjadi komisaris BUMN di Februari 2023. Dan bertepatan dengan waktu mulai studi Pak Bahlil. Oh terbongkar ya, pantes Rocky Gerung marah karena sistem pendidikan di Indonesia diacak-acak. Emang kenapa kalau pakai gelar instan emang merugikan negara? Bisa lihat 500T menguap karena Indonesia impor minyak dan gas dari kebijakan yang dibuat. Ada juga pembengkakan anggaran karena penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya menaikkan tunjangan Kementerian ESDM karena telah membantu Pak Bahlil. Bahkan karena punya gelar doktor ini, Pak Bahlil kembali lagi diangkat menjadi menteri. Makanya alumni UI membuat petisi untuk menuntut kaji ulang gelar doktor Pak Bahlil. Kalau kamu mau ikutan, kamu juga bisa ke website mentorpolitik.id/petisi, lalu baca dan tanda tangan petisinya. Ini ketahuan. Oleh karena itu sistem kepartaian, sistem pemilu haruslah yang kompatibel dan mendukung sistem pemerintahan presidensial. Dalam pandangan kami, berdasarkan referensi para ahli dan kajian yang mendalam dari para DPP Partai Golkar, sistem kepartaian yang ideal adalah sistem multipartai sederhana, bukan sistem multipartai ekstrim. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter. Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Nggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya, nggak perlu. Dan saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban, hendaklah yang sopan. Serahkan langsung gitu. Situasi kondisi seperti itu pelecehan kepada negara. Kepelecehan kepada rakyat yang ada di sana. Saya miris Pak. Dalam situasi kondisi bencana alam yang sedemikian, masih ada truk yang mengangkut kayu. Walaupun punya izin, saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya. Sebelum Pak Menteri, karena Pak Menteri cuci piring ini. Bapak ini cuci piring. Makanya saya bela kemarin ketika diminta untuk tobat nasuha, saya bela. Karena kejadian perusahaan hutan ini bukan setahun 2 tahun. Setelah reformasi hutan kita hancur. Hentikan reforma agraria. Ini juga salah satu penyebab daripada kerusakan hutan kita. Dalam kaitannya dengan undang-undang partai politik, memang sekarang kita lagi menyusun undang-undang partai politik. Sekarang kita lagi susun mencari formulasinya yang baik.
Hal itu telah saya utarakan ketika acara puncak HUT Golkar yang ke-60 di Sentul. Saya waktu itu ngomong lantang di depan semua hadirin, termasuk di dalam yang menghadiri Bapak Presiden, bahwa sistem politik kita sekarang ini adalah merupakan sistem yang menurut pengamatan saya tidak cocok dengan adat ketimuran kita. Dalam pilkada katakanlah, jangankan menang, jangankan kalah, menang pun sakit Pak. Biayanya besar sekali, betul nggak? Kalah udah pasti susah, apalagi menang aja susah, apalagi kalah. Berantem di tetangga, saudara-saudara tidak baku lihat lagi. Ada yang harusnya menang bisa kalah, dan kalah bisa jadi menang. Ini semua, ya sama-sama kita tahu lah, tidak boleh saya pidato karena ada wartawan ya. Ini semua Golkar sangat memahami ini. Maka Bapak Ibu semua, salah satu opsi yang Golkar tawarkan, yang sekarang konsepnya masih dibuatkan adalah, udahlah pemilihan ini lewat DPR saja. Provinsi lewat DPR aja. Kabupaten kota bisa lewat DPR langsung, atau daerah-daerah yang PAD-nya udah besar, yang 60% itu sudah independen, nah mungkin ini bisa diformulasikan, bisa mereka melakukan pemilihan langsung. Tetapi prinsipnya bagi APBD yang 80% tergantung ke pusat, udah kita kembalikan aja ke DPR. Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Besok pemilihan gubernur dalam desain undang-undang politik sudah hampir dipastikan. Belum pasti, tapi dalam feeling saya, penciuman saya, nanti bahaya soalnya omongan saya ini, jangankan omongan, tangan saya aja bisa viral. Bahaya. Nanti sebentar jadi viral lagi nanti kan. Memang luar biasa sekali. Penciuman dan analisa kami dari Partai Golkar, ke depan sistem pemilu, itu memang untuk pemilihan gubernur, itu dari DPR. Bahkan kecenderungan untuk pemilihan bupati pun, opsinya, salah satu opsinya, adalah dari DPR. Jadi alangkah kelirulah kemudian hari ini gubernur, bupati, wali kota incumbent atau yang ingin jadi gubernur atau yang ingin jadi wali kota, bupati, kalau tidak ikut masuk partai politik, maka itu sama dengan tulis lain, baca lain, bikin lain. Nggak ada cara lain. Dan biasanya Pak Gub, dalam ilmu bisnis, kalau ada 10 telur, jangan taruh di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Minimal taruh di 3 keranjang.
Dan biasanya agar telur keranjangnya tidak jatuh, biasanya harus ada yang memayungi. Kalau keranjang taruh di pohon beringin, biasanya terhindar dari panas dan terik matahari. Dari Caimin kemarin bilang agar Bapak tobatan nasuha atas bencana yang sudah terjadi ini. Jadi kalau pertobatan nasuha, Caimin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, semua kita semua harus apa ya, evaluasi diri, ya. Kalau saya kan presiden saya kan Pak Presiden Prabowo, yang bisa di kabinet yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo, dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urusan di lokasi bencana. Tadi sama Pak Presiden sempat membahas soal penyebabnya nggak, Pak? Penyebab apa? Bencana. Ya ini hujan yang tinggi ya. Ya itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam ya. Jadi nanti setelah tim evaluasi baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak. Tetapi saya pastikan kalau ada tambang atau iup yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas. Di Solok kabarnya karena geothermal juga Pak, itu benar apa enggak sih? Oke, baik, kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan... Interupsi pimpinan, izin mungkin tambahan dari Gerindra pimpinan, sedikit pimpinan. Nanti dulu, saya selesaikan ini dulu. Boleh pimpinan. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan. Nanti yang pendetilan bisa lewat tertulis, seperti itu. Mungkin sedikit pimpinan, tambahan dari Gerindra, izin. Oke, 1 menit. Terima kasih pimpinan Komisi 12 yang saya hormatin, pimpinan Komisi 12, Pak Menteri dan beserta jajarannya. Mungkin kalau dari saya Pak Menteri, masukan Pak Menteri untuk Kementerian SDM ini, kemarin kan Pak Menteri baru melantik Dirjen Gakum ya Pak ya. Dari Kementerian SDM ini sekarang udah punya Dirjen Gakum. Karena memang menurut saya inilah dirjen yang paling penting menurut saya Pak di sini juga. Karena banyak, terutama Bapak Presiden Prabowo ini hari, beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal Pak Menteri. Dan Pak Menteri sudah pasti tahu di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas. Nah saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada Pak pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini belum ada sampai saat ini. Nah dan kami minta juga untuk banyak Pak ke depannya itu turun ke lapangan karena banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah terutama juga jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi 12 ini malah tim gabungan presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya ini kemana jadinya, Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakumnya di mana? Harusnya kan Bapak duluan Pak yang ada di depan itu. Pak Menteri di situ hadir paling depan beserta Dirjen Gakum Bapak di situ yang paling depan. Nah mungkin dari saya itu Pak lebih banyak turun lagi Pak ke lapangan. Bahkan nanti boleh dari kami teman-teman Komisi 12 juga kita banyak tahu di mana lokasi-lokasi tambang ilegalnya, tempat-tempatnya di mana, dan bahkan kami siap Pak mendampingin di mana lokasi itu agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Oke, mungkin itu pimpinan, terima kasih. Ya, saya close ya, tidak ada lagi tambahan pertanyaan ataupun pernyataan terkait dengan Dirjen Gakum. Kemarin kita ajak juga ke Papua kemarin, ya kan, Papua Barat. Mungkin nanti izin Pak Menteri, sering-sering kami ajak juga nanti turun ke lapangan, seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak Menteri. Dan saya sudah tantang mereka, dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Karena 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas berdasarkan KP nomor 1. Tapi 2078 IUP itu adalah betul-betul hasil verifikasi, identifikasi yang dilakukan oleh Menteri SDM yang notabene-nya kader PDIP. Pak Haris boleh cek itu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari Menteri. Enggak, fair aja. Enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP Pak. Oh salah ya? Iya dong, kalau begitu, cabut itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau soal dibilang kader, nanti Bu Sri Mulyani juga dibilang kader, Pak Basuki dibilang kader. Saya mohon maaf lah, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut kata-kata saya mohon maaf Pak Deddy. Kalau itu salah, kita fair, gentle.
Jadi maksud saya adalah, teman-teman, bapak-bapak semua yang terhormat, kalau saya salah, saya akan bertanggungjawabkan itu. Saya fair. Tapi saya juga tidak setuju kalau informasi yang salah kemudian kita kembangkan. Menteri ini ketahuan pakai joki tapi malah dibilang layak dapat rekor muri. Kok bisa sih Pak Bahlil nggak punya S1 dan S2 yang terdaftar di Dikti, langsung loncat S3 dapat gelar doktor dari UI cuma kuliah 1,5 tahun? Emang bisa kalau nggak ada yang bantuin, bukannya menteri kerjaannya sibuk? Ternyata 95% disertasinya jiplakan, hasil mencuri dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kok bisa ketahuan emang jokinya kurang profesional? Ternyata nama jokinya Alfian Sandy Yustian dan dia lupa menghapus namanya di metadata file disertasi itu. Supaya cepat selesai, Alfian juga ngerjainnya keroyokan, dibantu dengan 5 rekannya yang bekerja di Kementerian Pak Bahlil. Tapi kok Pak Bahlil bisa lulus pas ujian disertasi? Ternyata Pak Chandra sebagai promotor studi Pak Bahlil ingin membalas jasa karena sudah diangkat menjadi komisaris BUMN di Februari 2023 dan bertepatan dengan waktu mulai studi Pak Bahlil. Oh terbongkar ya, pantas Rocky Gerung marah karena sistem pendidikan di Indonesia diacak-acak. Lah emang kenapa kalau pakai gelar instan emang merugikan negara? Bisa lihat 500T menguap karena Indonesia impor minyak dan gas dari kebijakan yang dibuat. Ada juga pembengkakan anggaran karena penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya menaikkan tunjangan Kementerian ESDM karena telah membantu Pak Bahlil. Bahkan karena punya gelar doktor ini, Pak Bahlil kembali lagi diangkat menjadi menteri. Makanya alumni UI membuat petisi untuk menuntut kaji ulang gelar doktor Pak Bahlil. Kalau kamu mau ikutan, kamu juga bisa ke website mentorpolitik.id/petisi, lalu baca dan tanda tangan petisinya. Bahlil Lahadalia ini merespon survei dari Celios yang beberapa waktu lalu membuat ranking terkait dirinya, yang bertengger di posisi nomor 1 sebagai menteri terburuk yang harus direshuffle. Dan jawaban dari Bahlil adalah bahwa yang berhak menilai kinerjanya hanyalah presiden. Ternyata ini selaras dengan Natalius Pigai yang bertengger di posisi ketiga dan mengatakan gak usah percaya. Kami tidak percaya dan presiden juga tidak percaya survei. Jadi beberapa waktu lalu kita tahu sendiri bahwa Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai dan beberapa pejabat lainnya itu masuk dan bertengger dalam jajaran menteri-menteri dengan kinerja terburuk. Jadi ini tuh rapor merah dari masyarakat yang berasal dari ribuan responden yang dilakukan oleh Celios. Masyarakat tentu aja percaya terkait dengan survei tersebut karena keresahan yang terjadi selama ini. Nah, ternyata berangkat dari survei dan ranking tersebut, akhirnya Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM berkomentar bahwa yang berhak menilai kinerjanya adalah presiden. Termasuk Natalius Pigai yang kemarin memberikan sebuah statement bahwa presiden tidak percaya juga dengan survei. Dan mereka juga tidak percaya dengan survei tersebut. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa Celios ini kemarin sempat meranking 10 pejabat dengan kinerja terburuk dan harus direshuffle. Di ranking 1 itu ada Bahlil Lahadalia, kemudian yang kedua itu ada Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga adalah Natalius Pigai, yang keempat itu Raja Juli Antoni, yang kelima Fadlizon, keenam Widianti Putri, Menteri Pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Termasuk Nusron Wahid di peringkat ke-10, Menteri Agraria, yang masuk ke dalam jajaran menteri dengan rapor merah. Gimana menurutmu soal hal ini? Baju kuning, bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak, kami akan naungi Pak. Terutama yang terkhusus Ketua Umum Partai Nasdem, yang juga mantan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Bang Surya Paloh. Masih ingatin Bang Surya? Dengan gagahnya taruh lagi orasi, belajarnya di Partai Golkar. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya panggil ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Ini sama dengan
partai kader kita kan. Jadi ada organisasi yang didirikan dan yang mendirikan. Jadi kalau Pak Prabowo yang mendirikan itu adalah Golkar dan kemudian mendirikan adalah Partai Gerindra. Wakil ketua umumnya Pak Dasko juga adalah kader Golkar ternyata. Jadi benar betul barang ini kalau jadi presiden. Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Mana Pak Mas Wapres tadi? Bajunya warnanya mirip Gerindra Pak. Tidak kuning. Ya nggak apa-apa lah kita bagi-bagi. Ada yang di kuning, ada di sana. Nanti kita koalisi Mas Wapres. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PLT Ketua Umum Partai Golkar 2024, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang saya hormati dan saya muliakan. Tanpa jabatan Bapak 10 hari menjadi PLT Ketua Umum, saya tidak bisa berdiri di sini sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yang saya hormati para senior-senior, Ketua Dewan Penasehat, Pak Lut Binsar Panjaitan. Saya takut betul kalau nggak menyampaikan bisa repot saya nanti besok rapat. Ketua Dewan Pembina ada Pak Abu Rizal Bakri yang tanda tangan SK saya waktu jadi bendahara Golkar Provinsi Papua. Biar jelas, jangan sampai dikirain saya bukan kader kan. Bapak Akbar Tanjung yang mampu membangkitkan Golkar di era terpuruk pada tahun 99-2004. Pak Agung Laksono dan seluruh senior-senior Partai Golkar yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Rekan-rekan Ketua Umum Partai Politik, sudah bisa bicara rekan-rekan kan. Kalau kemarin kan belum bisa saya. Ketua Umum Partai PKB, Caimin, memang Pak, kalau orang-orang yang mohon maaf, yang tubuhnya hampir sama dengan saya itu akalnya cepat Pak. Jadi Pak Muhaimin sama saya itu beda-beda tipis Pak. Cuman Pak Muhaimin lebih canggih daripada saya Pak. Caimin, sebentar lagi mudas Pak. Yang saya hormati Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Ya, kita aplaus. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Tum, tenang. Yang jadi Ketua Partai di bawah 50, diantaranya kita berdua. Tenang. Kita selesaikan secara adat barang ini. Ketua Umum Partai PKS dan Partai apa lagi ya? PSI, P3, yang mohon maaf saya tersebut namanya daripada salah. Yang saya hormati para anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang hari ini sempat hadir dan besok Golkar akan menjadi partai pemenang kedua di legislatif DPR RI menjadi 102 kursi. Saya dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua Umum Golkar terdahulu, abang saya, senior saya, Pak Airlangga Hartarto. Kita berikan aplaus kepada Pak Airlangga. Beliau adalah tokoh yang mengantarkan Golkar kembali pada puncak untuk memperoleh kursi 102. Tapi memang Golkar ini Pak, ya dari dulu begini, dinamikanya tinggi sekali. Gitu. Kita pun salah-salah lewat juga kita. Siap berjuang memenangkan pilkada? Siap berjuang memenangkan pilkada? Kalau sudah begitu terus mau takut apa? Saya ingin menyampaikan, harusnya Bapak Presiden Prabowo masih di PNJ. Belum bisa hadir di acara penutupan. Tapi karena kecintaannya kepada Partai Golkar, beliau mendarat di Halim Perdana Kusuma, langsung menuju ke JCC untuk ketemu dengan keluarga besar. Jadi yang kita mau ragu apalagi? Saya yakin Bapak Presiden Prabowo punya hati yang dalam untuk Partai Golkar. Wali kota dulu, angkatan saya.
saya sentuh kamu. Apa kepentingan saya sentuh kamu? Berani sentuh. Orang dari tadi juga saya berapa. Kepentingan saya sentuh kamu. Jangan ya. Ini saya viralkan. Kamu keras sudah. Berani kamu keras. Saya suruh kamu keras. Masuk di sini. Pernah saya komplain? Kami petugas penjaga. Saya tanya Pak. Dulu Bapak tiap hari masuk di sini. Bapak tiap hari sebagai penjaga saya tahu kepentingannya apa. Karena di sini ada orang buat laporan. Ada yang mau ke kepentingan Bapak tidak perlu tanya saya punya. Saya tahu harus tahu saya penjaganya di sini. Penjaga iya. Bapak tidak perlu tahu. Ya saya tahu kan Bapak kan tiap hari tidak punya urusan dengan Bapak. Ya saya tahu kamu masih tidak ada urusan dengan Bapak. Kalau kamu tidak punya urusan dengan Bapak, hukum mana yang mengatakan bahwa Bapak punya urusan dengan saya? Mana urusan Bapak? Mana harus tahu siapa? Tunjukkan mana aturan mana aturannya? Semuanya masuk. Mana aturannya? Mana aturannya? Enggak ada aturan itu. Sudah jangan buat aturan. Ya udah sekarang Bapak kita jalankan sesuai aturan. Hapus ini parkir. Enggak bisa pengelolaan pihak. Hapus parkir. Dasar ketidak. Kamu lapor ke Kapolda. Pak. Kamu lapor ke saya. Mana ke Kapolda? Motor saya titip. Lapor SPK dulu. Bukan, jalan. Enggak lapor SPK dulu. Jalan. Langsung ke Polda. Enggak bisa. Langsung ke Polda. Apa dasarnya? Emang Pak Kapolda ini terlalu VIP di sini? Kenapa melayani kirim sama masyarakat? Bukan bayar semuanya ada tahapnya. Mana? Ketemu Pak Kapolda? Enggak ada. Langsung ke Polda. Berani? Berani kita ketemu Pak Kapolda? Ada tahapnya Mas. Tidak bertahap-tahap. Enggak ada tahapnya. Ini karena ini perlakuan karyawan Anda tidak benar. Rusak, busuk. Bukan karyawan saya. Ini sudah saya. Bukan karyawan saya. Kenapa ada di lembaga ini? Ini pihak ketiga, pengelolaan pihak ketiga. Tahu aturan enggak? Kalau pengelola kenapa ada di Polda Metro Jaya? Ya orang pengelolaan kok. Kenapa diberi kesempatan? Kok keras? Berarti ada. Pak kenapa Bapak menggertak saya? Bapak yang keras. Jangan menggertak saya. Bapak yang keras. Bapak berani gertak saya. Enggak gertak saya. Jangan. Jangan sama kasus Anda mau gertak saya. Saya bisa keras. Kenapa? Kertas sudah. Ya udah siapa? Kamu udah keras dari awal. Silakan. Enggak apa-apa. Sentuh. Ngapain saya sentuh? Apa kepentingan saya sentuh kamu? Sentuh. Apa kepentingan saya sentuh? Berani sentuh. Orang dari tadi juga saya berapa. Kepentingan saya apa sentuh kamu? Jangan ya. Ini saya viralkan. Kamu keras sudah. Berani kamu keras. Saya suruh kamu keras. Yang keras siapa? Kamu tak. Jangan cari masalah. Sudah. Ada Bang. Kenapa Bang? Jangan ya. Ini yang namanya polisi membuat rusak lembaga. Katanya polisi itu mengayomi, melindungi kan? Kenapa begini kinerjanya? Kerjanya apa? Kinerjanya kenapa rusak? Apa yang rusak? Itu Pak. Begini Pak. Nanti kalau begitu. Oke. Kalau begitu dengan Bapak, karena Bapak pelan saya perhatiin. Bapak kan di balai negara. Parkir ini pasti Bapak bisa membayar. 1 juta pun Bapak mampu. Bagaimana dengan ojek? Bagaimana dengan rakyat kecil? Pak, sabar. Saya ngomong dulu. Baru masuk 2 menit dikenakan 4.000. Masuk akal? Masuk akal menurut Bapak? Gimana tanggapan Bapak? Baru masuk 2 menit langsung dikenakan 4.000. Itu Pak, di tempat lain belum sampai 1 jam gratis. Kenapa Polda menerapkan aturan di atas aturan yang tidak manusiawi banget? Harusnya Pak, salah satu karcis diturunin kalau memang ada kan. Jangan 4.000 di luar sana 2.000. Kenapa di Polda 4.000 per jam lagi orang pakai? Emangnya Polda terlalu miskin? Polda terlalu. Salsa Erwina bersuara kalau ada yang rame doang. Kayak kemarin yang pas demo ya kan 25 Agustus. Rame banget dia, berisik banget. Giliran RUU KUHP diem baik. Sekarang dia bersuara buat hutan Sumatera. Tapi nih giliran Raja Juli Menteri Kehutanannya main gaple nih ya sama pelaku pembalakan liar, dia diem baik. Mana orang bersuara pisan tentang itu. Terus nih di saat yang lain lagi pada berduka ya, si Raja Juli Menteri Kehutanan malah ngadain acara panwalk. Dia masih diem juga. Teman kita si Laras bantuin bersuara. Bekas kemarin yang masalah demo itu, mana lu nggak ada suara lu pisan. Kereta cepat lu nggak pernah bersuara. Bandara ini lu nggak pernah bersuara juga. Sedangkan kemarin lu nih pas demo di DPR sehari bisa berapa biji lu bikin konten. Gue jadi pertanyaan, bersuaranya karena dari hati apa karena ada yang bayar? Kemarin teriak-teriak buat kebaikan Indonesia, mana giliran kereta cepat lu diem. Giliran Menteri Kehutanan main gaple sama pembalakan liar lu diem. Giliran RUU KUHP lu diem juga. Teman-teman aktivis kayak Laras di penjara lu diem juga nggak bersuara. Mana katanya buat kebaikan Indonesia, berak kebon. Madat banget lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bro kata kesayangan Om Jen dan netizen dimanapun berada. Hari ini adalah hari terakhir perjalanan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Om Jen di Pulau Sumatera, dan sore akan kembali kita ke Jawa Barat. Om Jen kembali ke Purwakarta. Nah, ini terkait dengan banjir yang terjadi di Purwakarta di Bumi Pilai Jatiluhur. Om Jen kan sudah kirim ekskavator. Langsung begitu banjir Om Jen kirim ekskavator, tapi nih
itu tidak akan bisa menyelesaikan banjir, hanya meringankan saja. Nah, untuk membebaskan Bumi Pila Jatiluhur dari banjir, gimana caranya? Nah, Om Jen sudah ingatkan di bulan Maret tahun 2025, kalau Bumi Pila Jatiluhur ingin terbebas dari banjir, aliran air alami yang bertahun-tahun sudah ada, kembalikan lagi. Yang pernah Bapak relokasi, kembalikan lagi. Yang Bapak bikinkan di atasnya bangunan-bangunan kemudian Bapak jual pada masyarakat, itu kembalikan lagi. Nah, ini saran buat developer. Jadi sekali lagi Om Jen ingatkan, aliran air alami yang sudah bertahun-tahun ada, yang sudah Bapak bikin bangunan kemudian jual ke masyarakat, dan aliran airnya Bapak relokasi, kembalikan lagi. Bongkar bangunannya. Nah, sementara warga yang sudah kadung beli dan tinggal di atas aliran air yang Bapak relokasi, Bapak pindahkan, kan di atas masih banyak di situ yang belum laku. Nah, itu untuk developer ya. Nah, untuk masyarakat, sok atuh nurut ke Om Jen, pindah. Eta kaluhur ngomong ke developer, da moal bener eta mah aliran air dari dulu. Kasih jalan air. Jangan dibelok-belokannya, nggak bakalan bisa. Itu udah Om Jen ingetin dari bulan Maret. Nah, ada videonya nanti Om Jen tampilkan. Dan besok Om Jen minta meninjau kembali perizinan Bumi Pila Jatiluhur. Undang developernya, kembalikan itu aliran air ke aliran air alami semula. Jika tidak, cabut izinnya. Karena apa? Karena menyengsarakan terus-menerus setiap tahun itu banjir. Itu aja. Sudah, undang saja. Biar apa? Biar tidak setiap tahun ribut lagi, banjir lagi, ribut lagi, banjir lagi. Nih Om Jen kasih tahu ya, video Om Jen bulan Maret. Itu menang ngaganggu walungan. Itu menang. Ieu mah jalan saya anu geus ti baheula. Begitu ieu diganggu, pasti ieu banjir. Tingali itu di ditu, walungan gede, eueuh tangkal, solokan sayu pasti ageng. Hadieu nembrag, pasti langsung nembrag imah. Kan kuduna bypass lempeng ka ditu cai kuduna, lamun ieu na dipendet reka mana lompat cai. Kalau pernah orang mana Bapak? Orang Bekasi. Relokasi mah lain solusi atuh Kang, maksudna nu kumaha ieu mulai deui. Bagaimana bikin relokasi warga teh sapalih ka ditunya Pak? Tos lami kalamean peda terhujan. Dibalikeun deui kudu wayahna ka bumina masing-masing. Tempo enjing teh banjir deui. Ayeuna nyuhunkeun ka relokasi kan jadi bulak-balik gitu, Pak. Tapi pindah ka ditu ka dieu kan kudu dana eta teh. Gitu nu gaduh murang kali alih. Ieu kudu dibalikeun deui. Walunganna kudu dibalikeun. Enggak boleh kan walungan atuh. Walungan pergi cai liwat di cicingan ku jelema nya nembrag. Meni tega ieu jelema. Walungan Pan cai mah teu ngebohong, apal di mana jalurna tadina.